Halo majikan semua, waduh cerah banget mukanya pada baru gajian nih mentang-mentang tanggal 25. Nah biasanya kalau kita habis gajian langsung gatel nih, ingin beli ini itu. Ya minimal belanja bulanan gak sih? Nih kayak gue habis belanja bulanan, beli barang-barang kayak ada apa? Sabun lah. Nah supaya bisa lebih hemat buat belanja bulanan nih kayak kita nih semuanya nih pakai online. Gue emang selalu belinya tuh di marketplace yang warna oranye tuh. Karena suka ada promo-promo diskon sama bisa kirim instan juga ini. Jadi sama aja cepet juga gitu. Lebih murah lagi ketimbang kita pergi ke supermarket langsung. Malahan jatuhnya ini bisa jadi gratis, gengs, kagak bayar. Loh kok bisa? Lah ya bisa. Karena gue belanjanya lewat aplikasi Shopback. Jadi Shopback ini tuh adalah aplikasi belanja online yang pasti ngasih cashback, gengs. Dan cashbacknya bisa dicairin jadi duit lagi. Jadi bisa dibelanjain gratis kan. Nih bentar, kita liatin dulu cashback real kita yang gue dapetin berapa. Nih, saldo cashback yang real gue dapetin, gengs. Makanya tadi gue bilang belanja bulanan gue bisa jadi gratis setelah cairin dari saldo ini. Supaya kalian bisa dapat cashback yang banyak, kalian belanja Shopee lewat Shopback-nya pas tanggal-tanggal promo ya, gengs ya. Kayak pekan gajian Shopback tuh tiap tanggal 25 sampai tanggal 27. Terus ada juga promo tanggal kembar setiap bulannya seperti tanggal 33, 44, dan seterusnya. Sama pas promo Ramadan besok nih, tiap kalian belanja tuh berkesempatan menangin hadiah Samsung Galaxy S25 Ultra. Jadi buruan deh, bikin akun Shopee kamu dan belanja sebanyak-banyaknya. Apa? Masuk kurang juga? Nih gue kasih tahu buat yang suka belanja di Shopee. Mendingan kalian pada belanja lewat Shopback karena tiap tanggal 28 ada Shopee Super Day dengan cashback hingga 13% tanpa minimal transaksi. Terus bisa dapat bonus 3.500 setiap order. Gue kasih tahu nih cara dapetin cashback lebih banyak pas tanggal-tanggal tadi ya. Ikutin nih caranya makanya. Pertama, kalian buka aplikasi Shopee, cari produk yang kamu inginkan. Kedua, tekan tombol share dan salin tautan produk. Ketiga, buka aplikasi Shopback, cari logo Shopee dan klik. Terus klik kotak pencarian, lanjut klik tombol link di kanan atas, terus klik tempel tautan. Nanti informasi cashback produk yang mau kamu beli akan muncul. Klik produk untuk belanja kayak biasa sampai pembayaran berhasil. Setelah transaksi terverifikasi, cashback akan masuk ke akun Shopback kalian. Gimana? Belanja jadi hemat waktu dan gampang dapet cuan kan? Karena cashback yang kita dapetin ini bisa dicairin jadi uang tunai buat belanja lagi kayak tadi tuh gue, atau buat liburan juga bisa, investasi bisa, sampai buat beli pulsa juga bisa. Nah, buat majikan udah punya aplikasi Shopback, ingat-ingat tadi tuh tanggal yang gue sebutin. Kalau mau belanja dapat banyak cashback dari Shopee. Tapi kalau kalian belum punya aplikasinya, buruan langsung download Shopback di link deskripsi box di bawah ya. Dan pas daftar, masukin kode ini dulu nih, buat dapetin bonus cashback 20.000 gratis dengan langsung belanja di Shopee lewat Shopback di hari yang sama. Karena udah 2025 yang waktunya kita belanja cerdas biar bisa dapat cuan cashback lewat Shopback. So majikan, cerita kali ini dikirim dari teman kita namanya Iren di Jerman. Yo lo cukup bener ya. Iren bilang katanya dia tuh di Jerman sampai sekarang udah hampir 10 tahun. Namun di awal-awal kepindahannya tuh, bener-bener penuh cobaan. Yang katanya nggak bakal bisa dilupain karena seberat itu dar. Dimana sekitar tahun 2015, Iren ini pindah ke Jerman karena suaminya mendapatkan offering kerjaan di sana. Untuk daerahnya memang Iren minta disamarkan karena nanti ada alasannya ya. Pokoknya waktu itu sekeluarga pindah nih. Suaminya bernama Rio dan mereka punya anak juga berumur 6 tahun pada tahun 2015 tuh bernama Luna. Sedikit info aja di sini, Luna memang katanya dari kecil didiagnosa ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Ya singkatnya berarti hiperaktif lah, dimana dia sulit diam, sulit fokus. Yang pokoknya kalau orang lain baru kenal tuh pasti mencap Luna ini sebagai anak yang bandel. Karena suka lari-larian tuh kesana kesini dan semuanya kayak pengen dipegang sama dia. Mungkin tingkat keingintahuannya juga besar kali ya. Singkat cerita ya udah mereka semua kan pindah nih. Dan setelah survei nyari-nyari lokasi segala macam, akhirnya mereka memutuskan untuk tinggal di sebuah rumah yang ada di pinggiran kota. Jadi setelah diskusi nyari-nyari, mereka nih lebih cocok sepertinya memang tinggal di rumah, walaupun konteksnya jadinya jarak ke kantor suami itu lumayan jauh, sekitar 1 jam berkendara naik mobil. Ini 1 jam dengan kondisi nggak macet sama sekali ya gengs ya, jadi jauh. Beda kalau sama di Jakarta mah bisa jadi 3 jam. Intinya memang jauh lah, tapi mereka kan butuh rumah yang ada halamannya dan lingkungan yang tenang. Karena tadi, anak mereka Luna nih suka lari-larian dan nggak bisa diem. Jadi maksudnya kalau nyari rumah di tengah kota yang dekat kantor, ya memang selain harganya pasti mahal-mahal, nggak mungkin juga bisa dapat rumah yang sendiri. Rata-rata tuh kalau di tengah kantor ya apartemen ataupun rumah yang sharing gitu loh sama keluarga lain. Jadi tiap lantainya tuh dihuni sama keluarga lain. Yang mana kalau di sana nih, misalkan Luna lagi tantrum, alamat bakal dimarahin sama orang. Nah mereka akhirnya dapat nih salah satu rumah yang ada di pinggiran kota dari kenalan suaminya yang memang duluan kerja di Jerman. Jadi info kerjaan di Jerman itu juga karena dapatnya dari si
teman suaminya itu, pokoknya namanya Gary, yang bantuin atau ngurusin perpindahan mereka lah. Dimana rumah yang ditawarkan ini adalah ya bekas orang Indonesia juga yang habis sewanya, terus dia pindah ke kota lain. Jadi Rio sama Iren ini hitungannya gantiin lah masuk sebagai penghuni baru. Di awal kepindahannya, Iren bener-bener seneng banget. Dia deg-degan tapi juga excited ya kayak gimana sih memulai kehidupan di negara orang. Yang mana culture shock di awal yang dia hadapi, ternyata semua orang di sana itu sangat individualis, gengs. Maksudnya ya udah nggak ada yang kepo-kepoan gitu loh. Padahal kan si Iren ini adalah orang baru di lingkungannya, tapi sama sekali nggak ada yang peduli istilahnya. Hidup masing-masing aja gitu, nggak ada tahu-tahu misalkan ada ibu-ibu yang rumpi di depan jalan segala macam. Lingkungannya benar-benar sepi, bersih, dan tenang banget. Ya sebenarnya untuk part ini si Iren senang-senang aja karena ya dia jadi merasa nyaman. Cuma masalahnya di Luna nih. Yang mana Luna kan nggak bisa bahasa Jerman sama sekali ya waktu pindah ya. Kalau Iren sebelum pindah memang dia udah belajar dikit-dikit tuh, walaupun ya masih takut-takutan kalau ngomong ke orang langsung sana. Cuma kalau Luna bener-bener kagak bisa. Jadi misalkan kalau dia lagi main ke playground, jadi di daerah perumahannya tuh memang kayak ada area taman bermain semacam ada ayunannya, jungkit-jungkit, dan gitu-gitu loh, gengs. Nah, misalkan kalau ada anak-anak lain tuh, anak-anak Jerman ya bule-bule, Luna cuma bisa diem aja karena kagak bisa ngomong. Padahal kan dia hiperaktif ya. Cuma semenjak pindah tuh, memang Luna ini lebih banyak diam, yang mungkin dia bingung kali ya, masih mencoba beradaptasi cara komunikasinya bagaimana. Dan kegiatan Iren sendiri tuh di awal-awal kepindahannya ya udah cuma nungguin suaminya aja pulang, terus nanti mereka kalau weekend belanja mingguan gitu kan buat stok seminggu. Dan di rumah Iren ya masak-masak, belajar bahasa Jerman sendiri sambil ngawasin Iren. Sebenarnya waktu itu Iren memang harus sudah punya sertifikat bahasa Jerman untuk bisa tinggal ya, kayak ada ujiannya gitulah katanya. Namanya apa? Gote, lupa kita, mohon maaf ya. Dan anaknya pun Luna juga sama ya, biar bisa sekolah di sana. Cuma ini kan ceritanya bener-bener pas mereka awal kepindahan banget, jadi lagi mempersiapkan ya. Memang Iren ini lagi belajar buat ujian sertifikat itu. Sebelum dia mencoba mencarikan atau ngurusin sekolahnya Iren, karena Iren ini sendiri ini sepertinya harus dicari sekolah yang khusus. Ya karena adik-adiknya itu. Ya anyway nih, sampai tahu-tahu nih, satu hari nih ada orang gitu datang ke rumah ngetok pintu gitu, kenceng banget, kencengnya kayak gedor-gedor, bukannya tok-tok-tok dong, tapi pu gitu. Iren sendiri waktu itu posisinya lagi di kamar, sampai kaget banget dengan suara gedorannya. Yang ternyata itu tetangga, ibu-ibu gitu ya, marah-marah sambil megangin tangannya Luna. Dibilang karena katanya si Luna ini masuk-masuk ke halaman pekarangan rumahnya dan ngerusakin taman bunga mawarnya, guys. Jadi memang Iren nggak sadar ya kalau ternyata Luna keluar tuh main sendirian. Yang mana memang beberapa kali dibiarkan sama Iren karena di daerah sana beber aman, tenang lingkungannya. Nah, si Luna sendiri kan memang dasarnya ini anaknya macam kayak suka geratak ya, semua dipegang sama dia. Mungkin penasaran atau gimana, dia masuk-masuk ke pekarangan rumah tetangga itu dan mau tekin bunga-bunga mawar. Ya dia cuma bisa minta maaf aja tuh, karena ya dia tahu dia yang salah juga nggak jagain Luna. Namun si tetangganya ini yang ngamuk-ngamuk gitu dan agak cukup rasis dengan bilang kata-kata semacam kayak dasar orang Asia sama aja, kira-kira begitulah. Iren nggak bisa ngapa-ngapain. Yang pertama karena dia bukan tipe-tipe orang yang bisa ribut. Kedua, dia juga nggak ngerti cara nanggepinnya karena kata-kata Jermannya itu masih terbatas dan takut-takutan. Macam kalau dengerin artinya sih ngerti, tapi kalau disuruh balas ngomong lah gagah. Ya memang kalau kata si Iren nih, si Luna ini memang kayak semacam menjadi cobaannya dia untuk bisa lebih bersabar lah. Abis ya besok-besoknya kejadian lagi. Maksudnya si Luna ini mau tekin bunga mawar lagi di rumah tetangganya itu juga. Kayak susah banget nih bocah dibilangin. Posisinya si Iren waktu itu lagi ketiduran. Jadi ya lagi-lagi tidak ngawasin anaknya. Ngomel banget itu tetangganya. Dia sampai ngancam kalau nanti kejadian lagi untuk ketiga kalinya bakal dilaporin polisi. Ya dengarnya mungkin lebay ya, tapi kalau di Jerman sana bukan hal yang nggak mungkin. Soalnya dianggap itu semacam ngerusak properti orang dan meresahkan tetangga. Iren sama Rio yang baru banget pindah itu ya pastinya takut dan menurut mereka jangan sampailah berurusan dengan polisi lah, baru pindah udah urusannya sama polisi. Akhirnya biar Luna ini juga ada kegiatan ya, sekalian juga buat melatih bahasa. Ya udah deh, mulai dilesin aja. Yang sebenarnya nih untuk Luna sendiri kasusnya agak lebih efektif itu lesnya privat di rumah, karena kan Luna ini susah fokus. Jadi kalau les di tempat les ada anak-anak lain bisa-bisa tidak fokus gitu maksudnya. Namun masalahnya kalau privat di rumah itu muahalnya banget. Jadinya ya semacam mau nggak mau gitu ya, untuk menghemat budget juga diantarlah ke tempat les. Yang posisi tempat lesnya itu ternyata dekat sama rumahnya si Gary. Jadi sembari nunggu Luna nih, Iren itu suka ke rumahnya Gary ya untuk ngobrol-ngobrol sama istrinya Gary. Di situ namanya Abel. Yang jatuhnya jadi satu-satunya teman Indonesia yang Iren punya pada saat itu di Jerman. Gary sama Abel ini belum punya anak, mereka lagi program. Dan Abel ini memang suka banget anak kecil, jadi dia seneng banget nih kalau Iren sama Luna lagi datang. Apalagi Abel suka cerita kalau dia suka ketakutan sendiri di rumah gitu kan, si Gary kan kerja. Perkara katanya rumahnya si Abel ini berhantu. Dia tadinya pengen pindah ke rumah yang lagi ditempati sama Iren tuh sebelum Iren datang ke Jerman. Cuma Abel sama Gary udah telanjur panjer sewa tuh untuk rumah yang lagi dia tinggalin dan nggak bisa dibalikin itu uangnya. Jadi ya mau gimana lagi. Tapi kalau menurut Iren sih rumahnya Abel mah
biasa-biasa aja, nggak kelihatan horor kok. Malah lebih bagus daripada rumah yang Iren tempati. Cuma Abel nih bilang katanya dia suka dengar ada suara kayak orang-orang lari tuh di atas loteng. Terus barang-barang suka hilang atau pindah posisi. Sama yang paling ekstrim, dia pernah ngeliat ada perempuan berbaju hitam yang jalan di depan rumahnya terus hilang, gengs. Iren nggak tahu ya waktu si Abel ngomong begitu dia halu apa bagaimana pas cerita. Yang jelas kalau Iren lagi main ke situ, itu kan konteksnya pasti siang-siang. Yang kalau udah sore nih, jam-jam Rio tuh pulang kerja, ya pasti Iren balik. Jadi dia nggak tahu vibes-nya nih kalau malam ataupun lagi sendirian tuh bagaimana. Pokoknya selama Iren main sih nggak pernah ada apa-apaan. Vibes di rumahnya Abel juga baik-baik aja. Cuma Abel ini memang kayaknya cewek-cewek yang suka mistis gitu. Jadi ngomonginnya mah hantu mulu kayak kalian. Dia juga suka baca-baca tarot sama lamaran lagi tuh. Ramalan. Iren sendiri suka dibacain tarot tuh sama si Abel tuh. Yang kalau Iren sih menanggapi ya seru-seruan aja. Kalau ramalannya bagus diaminin, tapi kalau jelek, nggak bener itu mah ramalan doang. Denial cenah. Kalian suka begitu juga nggak? Muslim. Ya tapi kalau bagus tetap diaminin ya. Nah sampai ada satu momen nih ceritanya, Iren sama Rio tuh kayak dibawa ke sebuah acara kumpul-kumpul orang Indonesia yang ada di Jerman gitu loh. Ya dibawanya sama Gary dan Abel gitu, dikenalin. Di situ Iren seneng banget karena sejauh ini kan orang Indonesia yang dia kenal dan suka curhat ngobrol-ngobrol ya Abel lagi. Di sana dia ketemu sama banyak orang yang masing-masing tuh pada bawa makanan-makanan sendiri gitu, macam potluck tapi makanan-makanan Indonesia gitu kan, jadi mengobati kekangenan ya. Cuma yang bikin Iren kaget, ini tapi sebelumnya disclaimer ya, kalau cerita ini kan dialami sama Iren, memang kebetulan bertemunya dengan orang-orang seperti ini, yang bukan berarti orang-orang Indonesia yang tinggal di luar negeri itu semuanya sama ya. Karena kalau gue emang kurang paham, kan kita tinggalnya di sini pasar Minggu. Jadi kata Iren nih, waktu dia sama Rio kesana dan kenalan gitu kan sama pasangan ini, orang ini. Hal pertama yang ditanyain oleh mereka itu adalah kerja di mana? Kerjanya ngapain? Kerja apa? Ya menurut Iren sama Rio ya masih wajar lah pertanyaannya. Lalu selanjutnya adalah di situ gajinya berapa? Nah di part ini jujur Rio sempat kayak ngelirik Iren. Dan Iren tahu banget nih kalau suaminya sepertinya merasa nggak nyaman ditanyain gaji. Ya kalau di Indonesia sendiri sebenarnya nanyain gaji ke orang yang baru dikenal itu kan kayak semacam apa? Pertanyaan cukup sensitif. Kalau cuma nanyanya kerja di mana gitu doang sih masih oke lah, nggak apa-apa ya. Walaupun konteksnya lagi-lagi baru kenal gitu kayak terlalu mendalam gitulah pertanyaannya. Nah Iren mikir tuh, apa emang kalau culture-nya nih orang di Jerman biasa nanyain gaji seperti itu? Secara kan dia baru pindah, belum tahu culture di sana bagaimana sebenarnya. Dan karena sepertinya si Rio ini juga nggak enak ya, akhirnya dia jawab ngomong, oh gaji saya segini gitu loh. Di situ banyak orang yang kaget, karena itu hitungannya termasuk besar ternyata. Dan pada banding-bandingin sama gaji mereka, yang setelahnya memang lawan bicaranya nge-spill gajinya sendiri. Makanya Iren mikir, oh emang cukup terbuka di sini kali ya kalau ngomongin gaji ya. Kayak ya udah gitu loh, semuanya juga membeberkan gaji gue segini gitu loh. Pokoknya hitungannya nih gajinya Rio sebagai orang baru ya malah lebih besar ketimbang orang-orang yang ada di sana. Cuma hal itu membuat Iren sama Rio tambah nggak enak, gimana sih kayak jadi banding-bandingin gaji. Sebenarnya kan semua itu mungkin karena ya perusahaannya mereka juga beda, job desk mereka beda, kerjaannya beda, ya pasti gajinya tidak sama lah. Tapi setelah itu sih mereka membaur seperti biasa aja, ketawa-ketawa, cerita-cerita, ngasih rekomen tempat atau restoran yang enak gitu-gitu loh. Dan setelah itu kehidupan nih kembali berjalan. Sampai sekitar 10 bulan nih Iren tinggal di Jerman, ya sedikit banyak dia udah mulai fluent gitu, udah lancar bahasa Jermannya meningkat. Namun tiba-tiba anaknya Luna nih menjadi pendiam banget gengs. Yang tadinya kan hiperaktif nih, bener-bener banget. Sampai Iren nih ngerasa Luna sakit atau gimana ya? Cuma dicek badannya segala macam mah normal. Ya sebagai ibu nih, Iren tau lah kalau anaknya nih menunjukkan perubahan sikap yang terasa berbeda. Iren sempat suuzon nih kalau jangan-jangan di tempat les nih Luna diapa-apain. Entah sama misalkan gurunya atau anak-anak yang di sana. Karena kan gimana pun juga dari awal memang seharusnya Luna ini di-treatnya di kelas spesial gitu lah, macam private di rumah. Iren udah nanya tuh ke guru lesnya, mungkin ada kejadian apa nggak? Ya maksudnya apakah ada pembulian atau gimana yang menyebabkan si Luna nih jadi pendiam. Namun gurunya bilang nggak ada apa-apaan sih, cuma memang dari gurunya sendiri menyadari kalau Luna ini memang jadi pendiam banget. Ya malah gurunya kira nih mungkin ada masalah atau sesuatu yang terjadi di rumah gitu. Entah orang tuanya bertengkar atau marahin dia. Tapi kan kalau menurut Iren nggak ada apa-apa di rumah kok, baik-baik aja. Nah sampai ada satu waktu lagi nih, tiba-tiba pintu rumahnya Iren digedor. Yang ternyata ya lagi-lagi tetangga yang waktu itu tuh yang ibu-ibu. Dia megangin Luna lagi sambil bilang, nih anakmu berulah lagi. Dimana kabun mawar tetangganya itu diacak-acak sama Luna yang kali ini lebih parah. Jadi
Tanahnya sampai diauk-aukin gitu loh. Dan di situ si Luna kayak nyengir senyum seneng gitu, gengs. Yang mana Iren ngeliatnya itu mah nggak wajar. Karena sebelum-sebelumnya nih, waktu kejadian yang dulu-dulu tuh pasti tetangganya marah sambil narik Luna, Lunanya menangis sampai ketakutan. Lah yang kali ini mukanya puas banget. Makanya si tetangganya itu tambah murka. Iren sampai minta-minta maaf terus. Namun si tetangganya itu udah kepalang kesel kali ya. Jadi dilaporin polisi. Ya pokoknya waktu itu polisi sampai datang dan Iren mendapatkan teguran aja sih dan disuruh bayar denda atas kerugiannya si tetangga itu, tangannya rusak. Mau nggak mau Rio waktu itu yang turun tangan dan menyelesaikan masalahnya itu dengan si tetangga. Tapi Luna nih nggak ada raut penyesalan sama sekali. Bahkan waktu dinasehatin dan diomelin nih, mukanya Luna kayak setengah senyum. Dan lama-lama kejadiannya makin menyeramkan, gengs. Dimana Iren ini mendapati Luna pulang-pulang tuh bajunya penuh dengan darah sambil megang pisau dapur. Wah kaget banget kan Iren ngeliatnya sampai histeris gitu kayak, loh, kamu bisa dapat pisau dari mana? Kapan ngambilnya? Abis ngapain juga itu sampai berdarah-darah gitu? Yang ternyata dia abis anjing tetangga. Ini tetangganya tetangga lain lagi ya, bukan yang ibu-ibu punya taman bunga tuh. Yang mana anjingnya itu tuh dirantai sebenarnya di depan halaman rumah dan emang sering gonggong gitu misalkan kalau orang lewat. Luna ini sampai selalu ketakutan kalau misalkan lewat depan rumah itu karena misalkan kalau mau ke area taman bermain, itu paling dekat memang jalannya harus melewati rumah tersebut. Tapi karena ada anjing nih dan Luna takut, jadi biasanya Luna sama Iren tuh sampai harus muter gitu lewat blok rumah lainnya. Nah pertanyaannya, kok Luna ini bisa berani nusuk anjing itu yang mana ini anjingnya anjing galak, gengs. Makanya sampai dirantai juga, anjing gede gitu, hitam gitu. Apa nggak digigit sih Luna? Yang namanya nusuk itu kan soalnya harus dari jarak dekat ya. Ya anyway, makanya nggak ngerti gimana cara dan ceritanya. Pokoknya tadi Luna pulang-pulang udah keadaannya begitu tuh. Dan anjingnya udah mati. Tapi si Luna bilang kalau bukan dia yang melakukannya. Ya cuma mana ada yang percaya lah, dianggap Luna ini bohong. Karena jelas-jelas bajunya berlumuran darah dan dia megang pisau dapur. Rio sama Iren sampai speechless banget sama kelakuannya si Luna ini. Kok makin ekstrim, dia jadi pembohong juga. Yang mana tentunya Iren juga disalahkan ya karena tidak ngawasin anaknya itu. Ya disalahkan sama tetangga dan sama Rio juga. Sampai-sampai dilaporin polisi lagi dan Luna ini dirujuk untuk dibawa ke psikiater anak. Dan memang Luna ini diwanti-wanti untuk diberikan pengawasan ekstra gitu loh. Jangan sampai kecolongan lagi. Ya udah semenjak itu, Luna ini nggak dibolehin main keluar alias memang dihukum sama orang tuanya. Pintu depan juga selalu dikunci nih, yang jadinya si Luna ini nggak bisa keluar sendiri tanpa izin dari Iren. Nah waktu itu, pas si Luna lagi tidur siang, kebetulan Iren juga ngerasa ngantuk, jadi mereka ya tidur di kamar mereka masing-masing. Pas Iren bangun nih, dia melihat Luna berdiri di samping dia. Jadi di samping kasur, gengs, yang jadinya Iren kaget banget. Di situ Luna bilang katanya dia mau keluar. Cuma nggak dibolehin sama Iren, kan kamu lagi dihukum. Tanpa adanya perlawanan, ya udah si Luna langsung pergi tuh keluar kamar. Iren sempat bangun kan dari kasurnya, dia kayak ngisi rambut sambil mau ngiket rambut gitu dan pandangannya tertuju ke luar jendela yang mana dia melihat Luna lagi jalan di luar rumah. Iren kaget kan, kok Luna bisa tahu-tahu keluar, bandel banget, gimana caranya gitu, langsung lari kan si Iren. Tapi pas dia keluar rumah tuh di halaman nggak ada siapa-siapa, nggak ada si Luna. Dan pas Iren ngeliat ke arah rumah, dia ngeliat Luna tuh lagi di lantai atas di jendela kamarnya, lagi ngeliatin dia tuh yang ada di halaman. Ya Iren kaget loh, kok Luna bisa ada di kamar lagi tuh. Buru-buru Iren masuk ke kamar, naik ke atas dan menuju kamarnya Luna. Benar ada Luna di situ, ditanya, kamu tadi kok keluar? Tapi Luna bilang, enggak, sedari tadi aku di kamar kok. Cuma kan Iren ngotot, karena dia sempat ngeliat si Luna ini lagi jalan tuh di halaman. Tapi Luna tetap bilang kalau aku di kamar. Pintu rumah kan juga mama kunci. Nah pas dengar begitu, Iren juga baru sadar nih. Kalau tadi pas dia buru-buru lari mau keluar rumah tuh, dia memang sempat buka kuncinya dulu, yang mana kuncinya ada di kantongnya dia. Jadi dia ambil terus buka gitu loh. Oh iya juga, tadi memang posisinya berarti dikunci ya. Tapi kalau begitu yang dia lihat di halaman tuh siapa? Mulai merinding tuh Iren tuh. Nah malamnya, Iren sempat cerita ke Rio tentang masalah tadi. Tapi Rio tidak begitu serius menanggapinya dan malah menyarankan untuk yaudah yuk kita bawa Luna ke psikolog aja. Karena kan kemarin memang dirujuk sama polisi disuruh begitu ya. Ya akhirnya dibawalah ke psikolog anak. Tapi tebak, apa yang dikatakan psikolog pada saat itu? Ini yang ngomong padahal psikolog yang ada di sana ya. Dia bilang, dia tuh udah banyak mendapati berbagai kasus anak-anak sebelumnya. Tapi untuk Luna ini sepertinya ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, Luna ini punya kepribadian ganda yang mungkin tercipta dari sebuah trauma. Atau kemungkinan kedua, ada sosok yang merasuki. Iren sama si Rio yang pas denger begitu aja kaget loh. Psikolog kok ngomongnya kayak ada rasuk-rasukan begini? Ya tapi walaupun selain kerasukan, tetap bikin kaget aja kayak, kali si Luna punya dua kepribadian gitu. Jadi dua-duanya ini sama bikin kaget. Namun di kemudian hari, si Rio ini memang mergokin Luna kayak lagi ngomong sama seseorang di dalam kamar. Yang mana pas didengar kayak ada suara pria orang dewasa gitu karena suaranya berat. Yang pas Rio cek tuh, ternyata
Luna lagi sendirian aja kok, tapi tatapannya dia sinis banget ngeliat Rio yang padahal bapaknya ya. Hingga puncaknya malam-malam tiba-tiba si Luna nih teriak kenceng banget dari kamar. Yang pas Iren sama Rio cek tuh, posisinya si Luna lagi di atas lemari dan tatapannya kayak bukan Luna. Iren sampai ketakutan di situ, karena tiba-tiba si Luna ini bisa bicara Jerman dengan sangat fasih. Ya memang sebelumnya Luna ini kan sudah les ya, udah berapa bulan tuh, hampir mau setahun. Cuma fasihnya lancar banget, yang sebelumnya mah kagak selancar itu. Yang intinya si Luna nih bilang, "Aku mau pergi dari sini, pergi dari sini," sambil teriak-teriak kenceng banget. Yang dari sini nih tahu-tahu ada polisi yang datang, memang karena ternyata ada warga yang ngelapor. Ya cuma pada saat itu sebenarnya nggak tahu ya siapa yang ngelapor. Yang pasti tetangga-tetangga dekat situ, kalau nggak samping kanan dan samping kiri, yang mungkin mendengar suara Luna teriak-teriak terus tuh dan merasa keganggu. Lah udah malam-malam, tengah malam. Iren sama Rio kan menjelaskan situasinya kepada si pak polisi kan. Yang mana polisi sampai datang ke situ sekalian mau ngecek juga, takutnya ada penyiksaan anak atau gimana kan, makanya mau diperiksa nih keadaannya si Luna. Takutnya teriak-teriak karena digebukin orang tuanya gitu kan. Tapi pas dilihat, Luna tuh masih sama keadaannya sambil teriak-teriak begitu, dan kali ini raut mukanya udah semakin beda. Maksudnya urat-uratnya tuh sampai keluar, air liurnya menetes, dan matanya memerah. Bukan bola matanya merah jadi kayak pakai softline begitu ya, macam merah tuh kayak orang kelilipan atau sakit mata, gengs. Sampai polisinya aja mah kaget. Dia nih bilang, "Sepertinya anak kalian kesurupan." Ya jujur waktu itu memang Iren melihatnya nih udah nggak wajar tuh anaknya. Walaupun di awal dia denial ya waktu ada psikolog ngomong begitu. Cuma pas kejadian ini nih si Luna bener-bener beda banget. Iren sebagai ibu aja sampai kayak nggak kenal, merasa itu bukan anaknya, ini bukan Luna nih. Namun ya polisi kan nggak bisa bantu apa-apa tentang hal itu ya, di luar kuasanya dia, di luar kemampuannya dia. Dia hanya menyarankan untuk dibawa aja ke gereja. Nah masalahnya di sini bukan apa-apa. Iren sama Roni ini bukan beragama Kristen. Mereka ini Islam, tapi memang Islamnya Islam KTP doang, yang sholat juga jarang-jarang, bisa dikatakan malah nggak pernah sholat. Jadi untuk doa-doanya mereka juga taunya standar aja, ayat kursi nggak hafal, yang gitu-gitulah. Bingung tuh mereka di situ tuh. Sementara masjid di daerah mereka juga nggak ada. Adanya jauh gitu di dekat daerah kantornya Rio karena di tengah kota. Sementara si Luna nih nggak bisa ditenangin masalahnya. Malah makin jadi-jadi dengan jorot-jorotin kepalanya sendiri ke tembok sambil ketawa-ketawa. Lah udah aneh banget emang. Karena semakin serem, si polisi menyuruh untuk membawa Luna ke rumah sakit aja deh. Cuma berhubung ini sepertinya memang keadaannya bukan karena medis ya, akhirnya Rio ini minta tolong untuk dibantu diantar ke masjid yang ada di dekat kantornya itu tuh, yang di tengah kota. Sampai akhirnya Luna nih diborgol kan sama polisinya tuh biar nggak berontak. Dan mereka semua naik mobil polisi menuju ke masjid itu yang jaraknya sekitar 1 jaman tuh. Di part ini nih salutnya polisinya bener-bener helpful banget, gengs. Walaupun sebenarnya di awal dia ngotot udah ke gereja aja karena lebih deket ya. Tapi kan setelah kompromi dan Rio menjelaskan kalau agamanya ini, polisinya pun akhirnya paham dan mau nganterin. Di jalan, tapi si Luna teriak-teriak terus tuh histeris. Dan tiba-tiba, brak! Polisinya nabrak ada rubah yang tahu-tahu melintas. Rubahnya yang mati di tempat. Udah nih mereka jalan lagi sampai ke kota dan menuju masjid yang dimaksud. Tapi ternyata, ya masjidnya tutup. Ini kan kita ngomongin masjid di Jerman, soalnya mungkin nggak 24 jam juga kali di sana ya, nggak ada penjaganya kayak masjid-masjid yang ada di sini. Ya terkadang masjid di sini juga nggak 24 jam, soalnya sampai dikunci nggak bisa masuk memang. Ya akhirnya mereka memutuskan untuk nunggu aja di mobil polisi tuh, karena subuh di daerah itu tuh pada saat kejadian sekitar jam 6 pagi lah, 5.40 atau 5.50-an kalau kata Iren. Yang mana mereka berharap ada petugas masjid yang datang di waktu tersebut. Soalnya mereka pas sampai memang udah jam 3 pagi anyway, namun memang nggak ada orang yang stay di dalam masjid kan. Ya udah posisinya tadinya di depan itu kan si polisi ini sendirian, dan di kursi penumpang di belakang ada Iren, terus di tengah Luna, dan di sampingnya ada Rio. Jadi Luna dia didempel sama orang tuanya. Setelah sekian lama si Luna ini sempat tenang karena dia tertidur. Iren sama Rio di situ juga tentunya ngerasa ngantuk, dan polisi bilang kalau ya udah tidur aja, sementara memang dia yang berjaga nungguin masjid ini dibuka nih, kalau ada orang nanti saya bangunin. Tapi sepertinya si polisinya ini sempat keluar dari mobil karena tahu-tahu dengan panik dia bangunin Iren sama Rio, bilang, "Luna mana? Luna hilang." Jadi tiba-tiba Luna yang posisinya pada di tengah tuh hilang ya. Dan pas ngeliat jam, padahal mereka ternyata cuma semacam ketiduran 15 menit. Dimana si polisi memang sempat keluar dari mobil buat renggangin kaki doang gitu, kayak meleng dikit ngeliat situasi, terus ngeliat ke dalam mobil lagi, Lunanya udah kagak ada. Ya panik mereka. Si polisi langsung hubungin kantor tuh, bilang kalau ada tahanan yang kabur. Wah heboh deh tuh. Makanya ini tuh menjadi cerita yang nggak bakal bisa dilupain sama Iren. Gimana paniknya waktu itu. Yang ternyata nih singkat cerita ya, tahu nggak Luna ditemuin di mana? Di jalan ke arah rumahnya tuh lagi makanin bangkai rubah yang tadi ketabrak, dan terlihat kakinya juga udah lecet-lecet melepuh gitu, karena kemungkinan dia jalan kaki atau nggak tahu gimana caranya, emang nggak bisa dijelaskan
Secara logis kenapa tau-tau dia bisa sampai situ? Ya nemuin juga memang ada polisi lain tuh yang tadi kan udah dihubungin ke kantor pusat ya. Si polisinya itu nyari tuh nyelusurin jalan dan ketemunya di situ. Begitu dapat laporan udah ketemu nih, ya Iren sama Rio langsung balik tuh dengan polisi yang di awal tadi itu menuju TKP. Dari situ Luna ini dibawa pulang ke rumah dan diborgol di ranjang, gengs. Dibilang kalau nanti ada pihak polisi aja yang manggilin atau nyariin orang dari masjid sama dari rumah sakit juga. Jadi dipanggil dari dua pihak, gengs. Maksudnya dari sisi medis sama dari sisi spiritual. Sementara keadaan Luna ini udah separah-parahnya tuh. Sampai Iren nangis-nangis terus. Dia sedih banget ngeliat anaknya kok beda. Kulitnya pucat, mulutnya juga masih terdapat banyak bercak darah ya habis makanin bangkai rubah. Matanya memerah dan teriak-teriak terus kayak berontak. Bahkan Iren yang sempat mau ngelap mulut anaknya itu dari sisa-sisa darah rubah, tangannya jarinya malah digigit sama si Luna. Ya sampai akhirnya nih pihak medis duluan yang ternyata datang. Melihat si Luna yang berontak dengan kondisi seperti itu, dari pihak medis langsung disuntikan obat penenang. Udah disuntikin nih dengan dosis yang lumayan. Nggak ngaruh sama sekali. Kuat banget gitu, gengs, tenaganya. Sampai semua orang di situ yakin kalau ini berarti benar bukan penanganan medis memang harusnya. Sampai di sekitar jam 7:30 baru nih ada orang yang datang, di mana ternyata itu adalah staf masjid yang merupakan warga negara orang Malaysia namanya Fakih. Namun masalahnya dia sebenarnya tidak punya pengalaman dengan hal-hal seperti ini. Nggak pernah nanganin orang kesurupan. Ya akhirnya udah dibaca-bacain doa aja sama si Fakih. Tapi yang ada, Luna ini malah ketawa-ketawa dan bilang pakai bahasa Jerman kalau Fakih itu orang rendahan. Nah merasa buntu nih. Akhirnya Fakih nelfon seseorang. Yang ternyata itu adalah guru besarnya yang ada di Malaysia sana. Waktu itu belum ada zaman video callan ya gengs. Cuma telepon biasa aja tuh yang kena roaming. Fakih jelasin situasinya ya. Dan sama gurunya Fakih itu disuruh di loudspeaker tuh. Dari situ gurunya Fakih membacakan doa-doa dengan intens. Baru di situ si Luna nih teriak-teriak hebat seperti kesakitan nih teriakannya. Sampai akhirnya dia muntah dan pingsan. Dan di muntahannya itu kayak ada gumpalan hitam yang mana petugas medis aja nggak tahu ini apaan. Jadi kayak oli yang ngegumpal gitu katanya, gengs. Ditambah Luna juga pingsannya cukup lama. Entah karena faktor obat biusnya tuh baru bekerja atau gimana ya. Pokoknya kan selesai kejadiannya itu sekitar jam 8 tuh habis dibacain doa terus muntah. Pingsan segala macam sampai jam 2 siang kagak bangun-bangun. Tapi pihak medis yang berjaga di situ mengatakan kalau kondisinya sih normal, maksudnya ini memang kayak lagi tidur yang mungkin pengaruh dari obat bius sebelumnya. Sementara itu di telepon nih, si Fakih masih berbicara dengan sang guru. Rio waktu itu ikut juga, tapi Iren ini nggak tahu pembicaranya di awal kayak gimana karena dia terus jagain Luna di kamar. Nah, menurut si Rio nih, karena memang dari Malaysia, jadi untungnya percakapannya bisa lebih mudah terjalin gitu antara Rio, Fakih sama si guru. Yang intinya katanya ada demon atau iblis yang memasuki Luna dan sepertinya itu adalah kiriman dari seseorang. Namun yang pasti seseorang yang mengirim itu dari tempat yang sama, maksudnya dari Jerman juga. Jadi bukan orang Indonesia yang tahu-tahu ngirim ke Jerman gitu, kejauhan cenah. Nah tapi siapa orang yang ngirim? Sedangkan Rio di Jerman itu lingkupannya kecil banget ya, cuma orang-orang di kantornya doang sehari-hari. Dan menurutnya dia di kantor bener-bener nggak ada konflik sama sekali, yang semuanya tuh smooth aja berjalan. Apa jangan-jangan tetangganya tuh, terutama si ibu-ibu yang ngomel taman bunganya hancur atau pemilik anjing yang anjingnya dibunuh. Tapi si guru nanya lagi, apakah dua tetanggamu itu tuh pernah ngasih makan keluargamu? Ya Rio kan nggak tahu, ya dia sempat nanya ke Iren tuh. Akhirnya Iren dipanggil dan katanya Iren nggak pernah. Oh berarti bukan, karena ini tuh medianya dari makanan katanya. Mengingat ada gumpalan hitam yang sempat dimuntahkan tadi. Rio mikir lagi kan, orang-orang kantor juga kayaknya nggak pernah ngasih makanan, apalagi ke Luna gitu loh. Terus siapa kenalannya dia di Jerman yang pernah ngasih makanan terutama sampai dimakan sama si Luna? Yang pas Iren mikir nih, yang pernah ya cuma Abel sama Gary sih. Tapi nggak mungkin mereka lah, mereka kan orang baik. Yang bantuin cari rumah, ngurusin segala macam waktu awal pindahan kan mereka. Apa mungkin orang-orang yang waktu itu ada di perkumpulan orang Indonesia itu kan pada bawa makanan masing-masing macam potluck ya? Nah loh, cuma pas ditanya kejadiannya kapan atau tanggal kumpulnya terakhir tuh kapan, 10 bulan yang lalu sih. Yang kata si guru, berarti bukan juga, kelamaan mah 10 bulan. Ya pas dipikir-pikir lagi, terakhir ya mengarah ke Abel. Karena kan setiap Luna les tuh, pasti pulangnya nyempetin main dulu di rumahnya Abel. Dan di sana biasa mereka makan makanan yang Abel sajikan. Dan terakhir kali ke rumah Abel habis itu makan di sana ya 3 hari yang lalu memang. Masa sih Abel? Apa alasannya? Ya nggak ada yang tahu juga geng sebenarnya. Cuma suspek yang kalau ditarik dari kejadian tersebut menurut si guru, yang paling terakhir karena si Abel, ya jangan-jangan kemungkinan besar memang Abel. Tapi setelah dipikir-pikir nih, memang kalau kata si Rio nih, Gary tuh kayak suka nyindir-nyindir gitu loh setelah pertemuan yang sama orang-orang Indonesia kumpul-kumpul waktu itu. Dibilang kayak, wah ternyata gaji lu gede juga ya. Traktir-traktir dong. Tapi diungkit terus ngomongin kayak gaji lu lebih gede lah gua gitu-gitu loh. Ya cuma kirain Rio mah bercanda. Namun memang terlalu sering aja ngomongin gaji terus jadinya. Maksudnya,
iri apa gimana? Ya tapi setelah kejadian mencekam itu, alhamdulillahnya si Luna membaik tuh dan gak kenapa-kenapa lagi. Cuma ya Iren sama Rio menjadi insecure ya, dia tidak mempercayai siapapun. Sempet Abel ngontak kayak, kok gak pernah main-main lagi sih ke rumah? Luna sehat-sehat aja kan? Tapi gak dibalas sama Iren. Tahu-tahu si Abel nih kayak chat semacam mengata-ngatain si Iren, sombong banget mentang-mentang gaji suami lo lebih gede, nggak tahu terima kasih lo, dan melontarkan beberapa kata-kata kasar. Ya maksudnya Iren loh, kenapa Toto Abel jadi macam kayak orang begini sih? Kayak orang bipolar gitu, serem banget. Yang ternyata setelahnya Iren baru tahu karena ketemu sama salah satu pasangan yang waktu itu ada di perkumpulan orang Indonesia, di mana mereka ketemu lagi waktu belanja di supermarket gitu, nggak sengaja pas-pasan. Intinya si cewek ini tuh ngajakin Iren buat kongko-kongko yuk sama ibu-ibu yang lain, tapi jangan ajak Abel ya. Yang pasti Iren nanya kenapa. Dibilang katanya kalau Adel ini suka adu domba. Dia tuh suka irian kalau ada orang Indonesia di Jerman yang kayak semacam lebih dari dia gitu. Intinya banyak yang nggak suka dengan Abel ternyata. Ya dari situ Iren sama Roni berkesimpulan kalau Abel ini sepertinya memang problematik jangan-jangan. Ya sebelumnya kan mereka nggak tahu seluk-beluk gimana si Abel ya orangnya. Dan di situ entah kenapa si Iren juga baru keinget kalau Abel ini kan orangnya emang suka kayak hal-hal mistis. Yang bisa jadi orang yang dimaksud sama gurunya Fakih itu yang ngirimin demon tuh ya si Abel. Saya itu majikan cerita dari Iren tentang pengalaman horornya di Jerman yang menimpa anaknya Luna. Pokoknya semenjak itu dia putus kontak dengan Abel sama Gary dan nggak pernah lagi mau men-share info-info pribadi macam gaji ke orang-orang gitu ya. Karena kita nggak pernah bisa tahu kalau ternyata orang ini iri sama kita yang maksud kita mungkin juga nggak pamer. Tapi sekarang pun Iren juga udah nggak tinggal di rumah itu ya. Dia udah pindah tapi masih di Jerman juga dan sangat memilah-milah kenalannya lah. Ya memang katanya nggak semua orang Indonesia yang ada di luar negeri sana tuh masih membawa sifat dari sini yang kepo-kepoan dan suka iri-irian ya. Karena pada akhirnya Iren pun sampai saat ini dapat tuh temen orang Indonesia yang baik-baik banget. Tapi memang katanya ya sedihnya nih realitanya ada beberapa lah dia bertemu dengan orang-orang Indonesia yang bukannya saling support karena ya sama-sama Indonesia gitu, sama-sama merantau di negara orang, tapi malah jadi kayak iri-irian, banding-bandingin, bahkan ingin mencelakakan. Bukan hanya mencelakakan seperti apa yang dialami sama si Iren ya, tapi temannya Iren yang lagi deket sama dia nih juga pernah punya pengalaman katanya sempat dilaporin polisi, dibilang visanya udah habis lah, kerja ilegal lah, imigran gelap lah, pokoknya sampai didatengin polisi buat diperiksa. Padahal sebenarnya izin tinggalnya udah bener semua. Yang ternyata yang laporin dia orang Indonesia juga yang memang iri aja merasa saingan. Padahal kerjanya juga beda, tapi kenapa tahu-tahu merasa saingan gitu. Iren pun bingung waktu diceritain ya. Tapi balik lagi Iren bilang nggak semua. Cuma ya ada lah macam oknum-oknum. Ya terima kasih ya Iren untuk ceritanya ya. Gimana pun bisa menjadi pelajaran untuk kita untuk berhati-hati lah apalagi dengan orang baru. Maksudnya jangan terlalu memberikan info yang terlalu private mungkin ya. Tapi buat teman-teman semua yang mau kirim-kirim ceritanya, yang sebenarnya kalau kita lagi baca-baca tuh banyak banget dari kalian yang ceritanya tuh sampai detail private banget yang akhirnya kita edit lagi. Maksudnya ini kayaknya terlalu too much information dia begitu. Ya terima kasih atas kepercayaannya ya. Insya Allah bisa kita jaga, maksudnya kan kita editorial lagi gitu biar jangan terlalu diumbar-umbar banget yang terlalu private gitu. Ya udah, terima kasih majikannya. Mohon maaf kalau udah salah-salah kata dan sampai jumpa lagi di teman cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Janganlah takut, ceritakan padaku. Karena kamu teman cerita.